Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handoyo Sahumena, SPD MSc. Saya merupakan salah satu dosen di program studi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Sebagai salah satu dosen di Universitas Halu Oleo, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya farmasi fisika, mata kuliah preformulasi, stabilitas obat, sistem penghantaran obat, serta mata kuliah teknologi penyalutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya, namun sebelumnya saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah tersebut. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam sertifikasi dosen di bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, yang pertama saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai mata kuliah, yaitu farmasi fisika. Mata kuliah farmasi fisika merupakan salah satu mata kuliah bagian dari rumpun mata kuliah farmasetika dan teknologi farmasi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana 2 diantaranya secara teori dan satunya adalah praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah farmasi fisika merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan mengenai sifat fisika dari berbagai zat yang digunakan untuk membuat sediaan obat, dan ketika sudah menjadi sediaan obat, bagaimana cara kita mengevaluasi sediaan obat sehingga mampu membuat obat yang sesuai standar, aman, dan stabil hingga sampai ke tangan pasien. Dalam farmasi fisika juga mempelajari mengenai sifat-sifat bahan aktif serta bahan tambahan atau eksipien sehingga dapat dikombinasikan dan untuk membuat suatu sediaan farmasi yang aman, berkhasiat, serta berkualitas. Mahasiswa juga kami ajarkan mengenai cara pengujian sifat fisik molekul zat obat agar memastikan tingkat kemurnian senyawa tersebut, sehingga senyawa yang akan diformulasi benar-benar dipastikan asli dan murni. Selain itu, dalam mata kuliah farmasi fisik juga mempelajari tentang kestabilan fisik meliputi kinematika kimia sediaan farmasi. Mata kuliah farmasi fisik terdiri dari 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar farmasi fisika dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang keahlian. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik molekul obat. Ketiga, mahasiswa mampu menentukan parameter-parameter fisikokimia. Dan kelima, mahasiswa mampu menerapkan pemahaman sifat fisika kimia obat dan eksipien dalam pembuatan sediaan farmasi. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, kami menurunkan menjadi 12 sub CPMK, di mana 12 sub CPMK tersebut merupakan pemahaman atau kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa ketika telah mengikuti mata kuliah ini, yaitu diantaranya mahasiswa mampu memahami konsep dasar farmasi fisik, memahami konsep dan teori fase serta aturan fase, menjelaskan dan menentukan sifat fisik molekul obat, kemudian menerapkan konsep hukum Raoult dan hukum Dalton. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep buffer dan kapasitas buffer. Mahasiswa mampu menerapkan konsep difusi dan disolusi. Mahasiswa mampu menentukan absorpsi antarmuka cairan dan padatan serta aplikasinya dalam bidang farmasi. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep mengenai dispersi koloid, dispersi kasar, reologi, serta makromeritik dan aplikasinya di dalam bidang farmasi. Selain itu, mahasiswa juga mampu menjelaskan mengenai kelarutan dan gejala distribusi. Guna mencapai kompetensi mahasiswa tersebut dalam proses pembelajaran, kami menggunakan bahan ajar, baik itu dari buku berbahasa Indonesia, textbook, maupun jurnal-jurnal. Sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran mata kuliah farmasi fisika itu cukup beragam, mulai dari buku berbahasa Indonesia maupun textbook serta jurnal-jurnal. Di antaranya adalah buku farmasi fisik tulisan Santi Simila. Selain itu, kami juga menggunakan Farmakope edisi terbaru,
USP Pharmacope, serta British Pharmacope. Dan textbook yang digunakan diantaranya Physicochemical Principle of Pharmacy, serta Physical Pharmacy tulisan Martin. Selain itu kami juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian terkait, khususnya jurnal-jurnal yang ditulis oleh dosen-dosen di Fakultas Farmasi. Dalam mata kuliah Farmasi Fisika, model pembelajaran yang kami gunakan atau yang kami terapkan itu adalah case method, di mana case method merupakan metode pembelajaran partisipasi yang berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Metode ini kami anggap sangat efektif dan sangat baik untuk mahasiswa, karena dengan penerapan metode ini itu mampu membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta meningkatkan kreativitas mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama ceramah, kedua diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah tanya jawab. Ceramah di sini adalah suatu proses pembelajaran di mana dosen memberikan materi secara menyeluruh. Namun tentunya dalam proses pembelajarannya untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa tersebut diselingi dengan tanya jawab. Hal ini untuk meningkatkan kreativitas serta partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selain metode ceramah, metode pembelajaran yang kami gunakan adalah diskusi kelompok, di mana metode diskusi kelompok ini melibatkan mahasiswa dalam diskusi secara berkelompok dan mendiskusikan topik tertentu. Saya sebagai dosen berperan sebagai fasilitator yang memandu dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Metode ini sangat penting, khususnya dalam penerapan model pembelajaran case method, karena dapat merangsang mahasiswa untuk berpikir kritis, kolaboratif, serta terlibat lebih aktif dalam membangun pemahaman. Yang berikutnya adalah penilaian. Penilaian dalam mata kuliah Farmasi Fisika itu meliputi penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana setiap aspek penilaian tersebut telah disiapkan rubrik penilaiannya, sehingga diharapkan proses penilaiannya itu akan lebih objektif. Untuk kriteria evaluasi mata kuliah Farmasi Fisik itu terdiri dari UTS, UAS, tugas, praktik, dan partisipatif, di mana UTS itu berbobot 10%, UAS 15%, tugas atau penugasan 5%, praktikum 20%, dan partisipatif itu 50%. Tentunya evaluasi penilaian ini kami sampaikan di awal pertemuan mata kuliah dalam kontrak perkuliahan, dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui kriteria penilaian sehingga dapat memperoleh nilai maksimal selama proses perkuliahan ini nantinya. Demikianlah deskripsi singkat mengenai mata kuliah Farmasi Fisika yang saya ampu. Berikutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Farmasi Fisika, yaitu pertemuan ke-12 dengan materi mengenai reologi dan aplikasinya dalam bidang farmasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan masuk materi berikutnya untuk mata kuliah kita, Farmasi Fisika. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai ke dispersi, ya, dispersi pada yaitu dalam larutan atau cairan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih lanjut tentang reologi. Tapi sebelum kita masuk pada materi, saya mau share dulu untuk hari ini, ya. Untuk tingkatnya ada yang dihadir hari ini? Ada yang dihadir? Hadir semua, Pak? Hadir semua. Ya, ada semua ya hari ini, Pak. Oke. Ya, terkait untuk perkuliahan kali ini kita akan bahas mengenai reologi. Ya.
jadi saya ulas sebelumnya bahwa memang farmasi fisika ini kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana sifat fisikokimia dari suatu obat. Ya. Ini secara luas sebenarnya kita pelajari tentang sifat fisikokimia. Kimia itu kan sangat luas. Nah, khusus untuk terkait bidang ilmu yang ada semua dalam bidang kefarmasian, berarti di sini kita berbicara tentang bahan kimia yang berkaitan dengan obat-obatan, yaitu zat aktifnya maupun sebagai bahan tambahan atau eksensien. Itu sangat penting bagi kita, ya. Sangat penting karena dengan mempelajari sifat sesuatu itu kita bisa merancang ini kita mau buat untuk apa ini, ya. Nah, khususnya dalam bidang teknologi formulasi ini sangat penting tentang sifat fisikokimia tersebut, ya. Oke. Di sini kita akan masuk tentang reologi. Reologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu sifat alir suatu zat kimia. Oke. Tentang mempelajari tentang sifat alir suatu zat. Ya. Nah, jadi kalau saya biasa teruskan itu reologi ini adalah ilmu tentang aliran. Tetapi ingat ya, bukan aliran sesat. Ya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang reologi, nah saya mau kasih nonton dulu kalian ya. Tapi harap kalian ini video. Dari dia. Jadi kita ulas sedikit videonya ini. Jadi di sini kita tampilkan orang yang bereksperimen dengan 4 tabung yang berisi dengan fluida atau cairan. Ya, ada tadi dia masukkan ke lereng, di tabung 1 ada pergerakan dari yang ke lainnya. Kemudian yang kedua bagaimana tadi? Yang ketiga agak cepat lagi. Terus yang keempat sangat lambat. Yang pertama tadi itu kalau ada video yang kedengaran itu sebenarnya dia itu larutan air, ya air itu. Yang kedua itu adalah sirup jagung yang juga terlambat dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah minyaknya, dan yang keempat itu adalah madu. Dari video yang saya tampilkan tadi, ada yang bisa menjelaskan ini kenapa seperti kenapa alirannya lereng jalan ini ke dalam wadah yang berbeda itu ada lama ada cepat, ada bisa katakan. Oke, silakan. Maaf sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Sumi Santriani dengan NIM 01K123 172. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan apa saja yang terjadi antara empat tabung ini. Yang pertama adalah kita tahu sifat dari reologi mempelajari tentang aliran cairan. Nah biasanya ini berhubungan dengan yang namanya viskositas. Jadi viskositas itu merupakan besaran suatu cairan untuk mengalir. Jadi semakin besar viskositasnya, semakin sulit dia untuk mengalir. Jadi kalau kita ingat tentang viskositas itu mengarah ke suatu kekentalan. Nah pada tabung pertama itu kan air Pak. Nah nilai viskositasnya itu terlalu kecil. Jadi lebih mudah si cairan itu untuk jatuh ke dasar tabung. Nah untuk yang kedua tadi itu ada sirup jagung. Sirup jagung memiliki mungkin nilai viskositasnya agak lumayan besar daripada air, yang dimana dia agak lumayan lambat. Nah untuk yang ketiga itu madu, cairan madu, minyak itu dia lebih cepat, hampir sama dengan air. Nah terus itu yang terakhir itu madu, dia lebih lama karena mungkin nilai viskositasnya itu lebih besar atau nilai kekempalannya suatu cairan itu lebih besar Pak. Mungkin itu saja. Oke, kemudian sudah luar biasa jawabannya. Saya belum masuk kepada materinya tapi sudah mampu menjelaskan dengan sangat luar biasa ya. Nah, saya salut pada kalian ya. Jadi sangat jelas tadi ya bahwa jatuhnya lereng sampai ke dasar tabung dalam ketika melewati suatu cairan atau fluid dari sini itu sangat bergantung dari jenis ya viskositas dari cairan yang dilewati tersebut. Bisa kita lihat air, kemudian sirup jagung, kemudian minyak dan madu itu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh cairannya tadi itu sampai ke tabung itu karena perbedaan viskositas di mana makin tinggi viskositasnya dalam hal ini madu maka dia akan makin
Hal inilah yang kita pelajari, ya, kita akan kita pahami ketika kita mempelajari tentang reologi. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita atau harapan tujuan apa yang kita dapatkan setelah mempelajari materi pada hari ini, yaitu kita mengetahui yang pastinya pertama adalah tentang reologi itu sendiri, kemudian viskuositas dan IPPP. Jadi dijelaskan secara jelas oleh teman-temannya seperti apa yang menggambarkan reologi dan hubungannya dengan viskuositas. Nah, ini mungkin nanti yang akan jadi tanda tanya besar ini sebenarnya kita lihat lagi yang seperti apa, ya. Oke, kalian betul reologi kalau secara definisi ya, itu berasal dari bahasa bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Slovakia, bukan bahasa Buddha, tapi bahasa Yunani, yaitu dari bahasa kata reos dan logos. Ya, reos artinya mengalir dan logos artinya ilmu. Ya, jadi reologi itu betul menggambarkan tentang aliran zat cair atau perubahan bentuk atau deformasi zat di bawah tekanan. Ya, ini pengertian dari reologi. Nah, sekarang kita tahu, kita harus mengetahui seperti apa sih manfaat reologi itu sendiri. Ingat, reologi ini adalah mempelajari tentang sifat kimia, bukan hanya dalam bidang farmasi, tetapi dalam berbagai bidang, dalam industri, pertanian, perikanan, dan dalam berbagai sektor. Ya, itu ilmu reologi itu diaplikasikan. Nah, kalau dalam bidang farmasi, misalnya ini penyisian sediaan cairan, ya, formulasi sediaan sirup, injeksi, suspensi, emulsi. Nah, ini kan mainannya kita semua di bidang farmasi, ya. Siapa tahu nanti ada yang tertarik, ya pasti mau masuk dalam bidang teknologi, saya mau mengembangkan obat tertentu. Ya, berarti kamu harus pikirkan, wah ini bentuk sediaannya seperti apa nanti, khususnya kalau dia cairan atau semi solid. Ya, nah, ini menurut ilmu reologi ini yang berperan. Pernah kalian nonton video itu yang pernah viral dulu? Pernah makan bakso? Pernah. Video itu bagaimana kalau caranya ini menempatkan sausnya, saus tomatnya atau kecap. Kalau botolnya botol kaca. Kasih apa? Gini ya lah. Padahal itu adalah sesuatu yang cair, kan? Atau semi solid. Terus, bagaimana kalau seumpamanya saya pernah segar gini? Bagaimana cara kalian mengeluarkan odolnya? Kenapa harus dikunci? Kenapa harus diberi tekanan? Itu adalah hal-hal yang sering kita lakukan di kehidupan kita, tapi sebenarnya kemudahan itu karena pembuat si pasta gigi itu memahami tentang reologi. Bayangkan kalau pasta gigi itu dia simpan dalam wadah yang botol kaca. Gimana cara kalian mau keluar itu? Saus juga kan, kalau masih dapat yang bukan waktu lama, butuh mantan ini. Tapi sekarang kan sudah ada wadah plastik. Ada juga yang menggunakan wadah yang tidak semestinya, karena itu ada yang apa namanya, wadah yang diputar-putar itu kecap. Masih itu kalau ini terbuka dengan bentuk kenapa? Ya dia tidak memahami fungsi kita sama kita saja. Ya, suspensi. Kita pelajari ya? Iya. Oke. Jadi kita bisa membentuk suatu itu salah satu pilihannya, atau kita bisa membentuk bentuk yang lain, misalnya apalagi suspensi. Oke, sebelum kita masuk pada materi ini berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jessica Fadila dengan NIM 01213015. Nah, saya ingin bertanya, misalkan Bapak menjelaskan terkait mengapa penambahan gula pasir di dalam air itu dikatakan terjadinya peningkatan viskositas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau membantu temannya untuk memahami
Pertanyaannya, kenapa adanya penambahan misalnya zat lain di atas contoh tadi pula itu bisa meningkatkan suatu kelarutan? Meningkatkan viskositas. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab tadi. Silakan. Pak, kenalkan nama saya Sarah Amelia dengan NIM 01A 123 171. Nah, tadi pertanyaan dari teman saya, kenapa bisa penambahan suatu zat lain dalam suatu larutan itu dapat meningkatkan viskositas larutan tersebut? Dari penjelasan yang telah Bapak paparkan tadi, kita bisa analogikan seperti dalam ruangan ini. Apabila kita sudah ada molekul-molekul ini yang sudah ada sebelumnya dalam situ, kemudian masuklah lagi zat tambahan lain yang akan otomatis menambah jumlah molekulnya, sehingga dalam tempat tersebut akan menjadi lebih padat, sehingga viskositasnya juga akan lebih besar dan menjadi lebih ketat. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi benar sekali ya jawaban dari kedua temannya tadi ya. Oke, jadi saya tarik kesimpulannya di sini bahwa adanya penambahan zat lain pada suatu cairan atau suatu lautan tertentu itu akan meningkatkan viskositas, yaitu gula ditambahkan dalam air, viskositas akan meningkat. Kenapa? Karena prinsipnya tadi viskositas dipengaruhi oleh gaya koherensi, yaitu gaya antar molekul. Adanya penambahan zat lain berarti itu akan meningkatkan atau menambah jumlah fase dan dispersi, sehingga apa? Gaya ya, antar molekul itu akan semakin meningkat, sehingga secara otomatis gaya koherensinya juga akan semakin meningkat. Oke, gimana pertanyaannya jelas? Jelas ya. Oke. Tapi pada prinsipnya tidak selamanya adanya penambahan zat lain itu akan meningkatkan atau viskositas. Ya, misalnya juga ada kasus penambahan air pada minyak atau gliserin itu bisa menyebabkan penurunan viskositas. Ya, kenapa? Karena satunya itu memiliki penurunan viskositas di sini yang dimaksud adalah jika kita tinjau atau kita bandingkan antara viskositas minyak sebelum pencampuran dengan viskositas minyak setelah pencampuran. Kalau ditambahkan air pasti dia akan kalau tinjau dari sisinya minyak ya, dia akan menurun, tetapi kalau dari sisi air dia akan meningkat. Karena hasilnya seperti ini. Ini yang satu tinggi kekentalannya, yang ini rendah, ditambahkan dia akan meningkat. Jadi tergantung dari sudut mana kamu melihat. Kalau dari sisi air, ya dia akan meningkat viskositasnya. Tapi kalau dari sisi minyak, dia akan menurun viskositasnya. Jelas? Oke, sekarang kita masuk pada ini juga. Ya, ada pertanyaan ini. Satu, pernahkah Anda melakukan hal ini? Yang pertama, mengalirkan air dari botol. Boleh tidak pernah minum. Beberapa saat lama harus cuci motor. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang seperti apa itu reologi, kemudian bagaimana itu viskositas dan tipe-tipe aliran itu sendiri. Ya, tipe aliran plastik, Newton dan non-Newtonian. Ada yang plastis, pseudoplastis, kemudian ada juga yang isotropik dan anisotropik. Oke, sekarang kita masuk diskusi. Ya, jadi nanti Bapak akan membagikan lembar kerja. Ya, lembar kerja ini saya sudah sediakan dengan barcode di sini supaya jadi kalian nanti scan barcode-nya dan kalian akan dialihkan ke situs untuk mengerjakan tugasnya. Ya, situsnya itu adalah link video, di mana pada dasarnya ada 3 video. Ya, jadi kalau seumpamanya kalian nanti mendapatkan kertas kemudian di scan dia punya barcode masuk ke video 1, berarti secara otomatis dia kelompok 1 dan kelompok yang lain. Sedangkan jika yang dapat video 2 berarti dia kelompok 2, dan jika dapat kelompok video 3 maka dia masuk dalam kelompok 3. Ya. Jadi kita akan membentuk 3 kelompok besar, nanti di sini di-scan saya bagikan lembar kerjanya dan nanti isi lembar kerjanya ini. Ya, saya bagikan itu. Oke, semua sudah dapat, sudah di-scan dia punya barcode.
Siapa yang dapat video 1? Oke, langsung membagi kelompok yang video 1 di sebelah kanan saya. Silakan langsung yang video 1. Video 2, berarti kelompok 2 ada di tengah ini, dan video 3 ada di sebelah kiri. Oke, silakan. Jadi tadi kita sudah selesai dengan materi kita mengenai reologi, termasuk diskusi kelompok, ya. Dan sekarang kita akan masuk pada akhir pokok pembahasan kita. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan untuk materi pada hari ini? Oke, silahkan. Jadi nama dan dirinya. Baik, teman-teman semuanya atas kesabarannya terima oleh Pak Dosen. Nama saya Muhammad Syekh dengan NIM 0123040. Jadi setelah kita mempelajari mengenai materi reologi, di mana pada pembelajaran ini kita mendapatkan tiga poin utama untuk dipelajari. Yang pertama itu apa itu reologi, yang kedua apa itu viskositas, serta aliran jenis-jenis aliran. Nah, pada poin pertama kita akan membahas mengenai reologi, di mana reologi merupakan suatu materi yang mempelajari tentang sifat aliran. Nah, ketika kita membahas reologi, maka akan berhubungan juga dengan viskositas, di mana viskositas merupakan suatu pernyataan tentang kekentalan, di mana kekentalan ini dipengaruhi oleh hambatan suatu aliran. Nah, pada viskositas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana yaitu suhu, tekanan, konsentrasi larutan, serta penambahan zat lainnya. Nah, kita pindah kepada jenis-jenis aliran, di mana pada umumnya jenis aliran dibagi menjadi dua, yaitu Newtonian serta non-Newtonian. Di mana Newtonian ketika kita membahas Newtonian akan membahas tentang dua poin, yaitu sharing rate dan sharing stress. Nah, di mana sharing stress ini merupakan tekanan geser, serta sharing rate ini merupakan kecepatan geser. Di mana pada aliran Newtonian dia sharing rate dan sharing stress ini linear atau saling berbanding lurus, sedangkan pada non Newtonian sharing rate dan sharing stress ini berbanding terbalik. Nah, ketika kita membahas lagi kepada non Newtonian, kita akan mendapatkan lagi pembagian menjadi dua, di mana A ini dipengaruhi oleh waktu, serta yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Di mana yang dipengaruhi waktu itu terbagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada plastik, pseudoplastik, serta gelatin. Serta yang dipengaruhi oleh waktu itu ada diskotropik serta antidiskotropik. Mungkin itu saja dari saya. Bagus sekali ya, terima kasih ya Farhan atas jawabannya. Jadi demikian ya materi kita untuk hari ini yang berkaitan dengan reologi. Insya Allah minggu depan ya kita akan masih membahas tentang reologi, tapi lebih spesifik tentang bagaimana cara menghitung viskositas ya. Saya harap adik-adik semuanya bisa membaca-baca terlebih dahulu mengenai materi tentang perhitungan viskositas tersebut, dan saya harap juga materi hari ini tetap dipelajari terus ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.